Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Fajar dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan terkait hasil diskusi kami, yaitu tentang Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan berikut ada anggota kelompok kami. Dan untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata idaman fakasawfal idama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat ke-13, kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh atau rahim. Lalu ayat ke-14, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Tafsir yang pertama ayat 12 sampai 13 yaitu usai menguraikan keberuntungan orang mukmin beserta sifat mereka. Allah lalu menyusulinya dengan uraian tentang proses kejadian manusia yang amat mengagumkan. Suatu proses yang semestinya mendorong setiap manusia untuk beriman dan sungguh kami telah menciptakan manusia bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya, yaitu saripati itu, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Ayat 14, setelah berada di rahim, kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang melekat, yang bergantung di dinding rahim. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian setelah kami tiupkan roh kepadanya, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain yang sepenuhnya berbeda dari kejadiannya di atas. Bahkan berbeda dari makhluk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Makna literal menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam proses terbentuknya manusia dari tanah hingga menjadi manusia, dan menjelaskan bahwa Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Tolong selanjutnya. Asal-usul manusia dari tanah, seperti dijelaskan pada ayat 12 yang menegaskan bahwa manusia berasal dari tanah. Tetapi bukan hanya sekedar pernyataan fisik, tetapi juga mengandung makna filosofis. Tanah sebagai simbol kesederhanaan dan kemaslahatan menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya berasal dari sesuatu yang sangat sederhana. Lalu, tahap penciptaan seperti yang dijelaskan pada ayat 13 dan 14 menjelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia secara detail, mulai dari pembentukan air mani,
segumpal darah, daging, tulang, hingga akhirnya menjadi bentuk manusia yang sempurna. Detail ini menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa dalam menciptakan kehidupan. Lalu, keajaiban pencipta. Proses penciptaan manusia yang begitu kompleks dan sempurna ini merupakan bukti nyata akan adanya pencipta. Setiap tahapan merupakan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan secara utuh. Hikmah di balik penciptaannya adalah ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan proses penciptaannya. Dengan memahami asal-usul dan proses penciptaannya, manusia akan semakin menghargai dirinya, menyadari kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah dan bertakwa kepada Allah. Baik, selanjutnya relevan dengan ilmu pengetahuan. Tahapan penciptaan. Ayat-ayat ini secara berurutan menjelaskan tahapan penciptaan manusia dari tanah hingga menjadi manusia sempurna. Urutan ini sangat mirip dengan apa yang diamati para ilmuwan dalam perkembangan embrio manusia. Terus kedua, keakuratan istilah. Penggunaan kata-kata seperti nufah atau sperma, terus aloka atau segumpal darah, dan mukha atau segumpal daging dalam Al-Quran memiliki padanan yang sangat dekat dengan istilah-istilah ilmiah modern. Tantangan bagi sains. Ketika ayat-ayat ini diturunkan, pengetahuan manusia tentang biologi masih sangat terbatas. Namun, Al-Quran sudah memberikan informasi yang sangat detail dan akurat. Ini menjadi tantangan bagi para ilmuwan untuk terus menggali rahasia penciptaan manusia. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, kesadaran akan kebesaran Allah. Ayat-ayat ini menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu. Kemudian yang kedua, menghargai diri sendiri. Dengan kita memahami proses penciptaan yang begitu kompleks, kita akan semakin menghargai diri sendiri sebagai makhluk yang istimewa. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan tubuh. Proses penciptaan tubuh manusia yang begitu sempurna menuntut kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan yang keempat, menjalani hidup dengan makna. Dengan memahami asal-usul dan tujuan hidup, maka akan memberikan motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan bermanfaat lagi. Selanjutnya ada kesimpulan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 memberikan gambaran yang sangat indah dan mendalam tentang proses penciptaan manusia. Ayat-ayat ini tidak hanya memiliki makna literal, tetapi juga mengandung makna filosofis yang sangat kaya. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin menghargai kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.